Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba, ada yang tahu Jumat lalu bertepatan dengan hari apa? Yaps, Hari Raya Idul Adha. Pada hari tersebut, beberapa kaum muslim menyembelih hewan kurban. Hewan ternak yang dijadikan hewan kurban adalah unta, sapi, kambing, atau domba yang sudah mencapai usia minimal yang sudah diatur syariat Islam. Misalnya, sapi atau kerbau yang akan dikurbankan minimal berumur 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Jadi, kalau masih kecil, belum bisa dijadikan hewan kurban. Harus dirawat dulu agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Kebetulan nih, di tema 1 subtema 3, materi pelajaran bahasa Indonesia adalah pertumbuhan hewan. Minggu lalu kita membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, seperti makanan bergizi, olahraga dan rekreasi, dan tidur yang menyehatkan. Tidak hanya manusia, hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Selanjutnya, ayam betina dewasa menghasilkan telur, kembali, dan seterusnya. Yuk, kita pelajari pertumbuhan hewan. Pertumbuhan hewan yang bertelur atau ovipar. Contoh hewan yang bertelur adalah burung, ayam, kepiting, lebah, siput, ikan, serangga, ayam, dan bebek. Bebek adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Karakteristik atau ciri-ciri bebek adalah tubuhnya berbulu dan memiliki 2 kaki. Bebek memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Bebek juga mengalami perubahan bentuk mulai dari telur yang selanjutnya telur tersebut akan dierami oleh induknya hingga menetas. Setelah dierami, telur yang menetas menjadi bebek kecil atau bebek muda. Lalu tumbuh bertambah besar sampai menjadi bebek dewasa. Anak bebek memiliki bentuk yang sama dengan induknya. Hanya saja warna bulu bebek ketika menetas adalah berwarna kuning. Namun lama-kelamaan bulu bebek akan berubah menjadi kecoklatan. Selain bebek, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ikan. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan muda. Kemudian ikan muda menjadi ikan dewasa. Ikan itu bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan beraneka ragam. Dapat digolongkan berdasarkan persamaan karakteristik atau ciri-cirinya. Misalnya nih, ada jenis ikan untuk dimakan, seperti bandeng, tenggiri, tuna, gurame, lele, tongkol, dan lain-lain. Ada juga jenis ikan untuk hiasan, yang biasanya disimpan di dalam akuarium, seperti ikan koi, ikan gupi, ikan cupang, dan ikan mas koki. Selain hewan yang bertelur, ada pula hewan yang melahirkan atau disebut juga vivipar. Contoh hewan yang melahirkan yaitu kucing, kelinci, sapi, kambing, kuda, anjing, harimau, kera, singa, unta, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri hewan yang melahirkan biasanya memiliki rambut atau bulu, mempunyai kelenjar susu, dan bernapas dengan paru-paru. Contoh hewan yang melahirkan adalah kucing.
Kucing termasuk hewan yang melahirkan. Induk kucing akan mengalami masa kehamilan selama 58 sampai 67 hari. Biasanya induk kucing akan melahirkan bayi kucing berjumlah 3 sampai 5 ekor. Kadang lebih sedikit ataupun lebih banyak. Saat baru lahir, mata bayi kucing masih belum bisa terbuka dan baru memperoleh makanan dari susu induknya. Beberapa hari kemudian, baru deh matanya dapat terbuka. Tubuhnya pun berangsur-angsur tumbuh besar menjadi kucing muda. Hingga akhirnya kucing muda tersebut dapat berdiri dan berlari. Hingga akhirnya dapat mencari makan sendiri dan menjadi kucing dewasa. Tentunya kucing memerlukan makanan dan air untuk tumbuh dengan baik. Jadi, buat kalian yang memelihara hewan, jangan lupa memberi makan dan minum ya. Dan perhatikan juga kebersihan kandang hewan peliharaan kalian. Itulah materi mengenai pertumbuhan hewan secara bertelur dan melahirkan. Selanjutnya, simak video tentang hewan yang mengalami metamorfosis ya. Metamorfosis apa ya? Makanya simak videonya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.